Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dedi Setiawan, NIM-nya di 2505523013 dari kelas DLC RPL Fakultas Ekonomika dan Bisnis, program studi S1 Akuntansi, Universitas Kubang, Semarang. Pada video ini saya akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah visualisasi data dan informasi dengan judul Dashboard Monitoring Status Pekerjaan Klien dan Penyelesaian Layanan. Sebuah dashboard untuk jasa akuntansi pajak dan konsultan dengan periode dan data masa pajak Januari sampai dengan Desember 2025. Mari kita mulai dengan latar belakangnya. Di sebuah kantor jasa akuntansi dan konsultan pajak biasanya menangani banyak klien sekaligus. Setiap klien memiliki beberapa kewajiban pajak setiap bulan, mulai dari pasal 21, pasal 25, PPN, hingga PP final UMKM. Dan setiap kewajiban itu punya dua tahap penting yang harus dipantau. Yang pertama dilaporkan harus tepat waktu, lalu dibayar sampai dengan lunas. Masalahnya, kalau semua ini hanya dicatat dalam satu file Excel yang panjang, ratusan bahkan ribuan baris, pemangku kepentingan akan kesulitan menjawab pertanyaan yang sebenarnya sederhana. Misalnya, berapa pekerjaan yang belum selesai bulan ini, klien mana yang paling sering menunggak, atau jenis pajak apa yang paling banyak tertunda. Informasi penting jadi tenggelam di dalam data mentah. Nah, inilah masalah yang ingin saya selesaikan lewat proyek ini. Mengubah data transaksi yang banyak dan sulit dibaca menjadi satu tampilan ringkas yang bisa langsung dipahami dan dipakai untuk mengambil keputusan. Dari latar belakang tadi, tujuan dashboard ini sebenarnya ada 3. Yang pertama, memantau status penyelesaian pekerjaan klien secara menyeluruh, baik sisi pelaporan ataupun pembayarannya, dalam satu layar. Kedua, mengidentifikasi titik-titik masalah dengan cepat. Klien mana, jenis pajak apa, dan bulan mana yang paling bermasalah. Yang ketiga, menyediakan dasar yang objektif dan berbasis angka untuk menentukan prioritas tindakan. Singkatnya, dashboard ini dibuat untuk mengubah data menjadi keputusan. Oke, saya akan tampilkan di sini ada beberapa sheet ya di dashboard saya, yaitu di sheet dashboard sendiri, kemudian sheet pivot bulanan, kemudian pivot jenis pajak, pivot jenis status, pivot top client, referensi, dan data. Nah, disinilah sumber data dashboard saya bergerak. Ya. Data di sini terdiri dari 1.380 baris transaksi kewajiban perpajakan sepanjang tahun 2025. Setiap baris mewakili 1, 2, sampai dengan 3 kewajiban perpajakan dari masing-masing klien pada satu masa pajak. Kolomnya cukup lengkap, di sini ada ID transaksi, masa pajak, kemudian ID klien, nama klien, kemudian jenis pajak yang dihandle, PIC, yaitu adalah petugas yang menghandle untuk kewajiban pembayaran dan laporan perpajakan ya di sistem perpajakan. Kemudian tanggal deadline lapornya juga kami sudah isikan, kemudian tanggal lapor, status lapor, belum lapor dan tidak wajib, kemudian nilai pembayaran, tanggal pembayaran, dan status bayar, serta dengan catatan. Secara total, data ini sebenarnya mencakup 45 klien yang ditangani oleh 5 orang PIC dengan 4 kelompok jenis pajak utama. Dari satu sheet data yang rapi, inilah seluruh grafik dan angka di dashboard dibentuk secara otomatis menggunakan pivot table. Jadi kalau datanya diperbarui, di dashboard cukup kita refresh ya. Di sini cukup menggunakan refresh all, maka data-datanya kan sudah otomatis update. Pada awalnya, tugas yang diberikan dikirimkan ke Ibu dosen, yang saya kirimkan adalah data dalam bentuk rumus-rumus ya. Di pivot di sini adalah rumus-rumus dengan menggunakan formula, tetapi karena terkait dengan kegiatan dashboard dan ada jangka waktu sebelum dengan paparan, maka saya mengganti rumus-rumus pivot di sini menggunakan pivot sebenarnya, artinya tabel pivot yang sesuai dengan yang diminta sesuai dengan untuk dasar penampilan dari dashboard-nya. Kita akan langsung masuk ke dashboard. Ya, di bagian atas dashboard ada 4 KPI atau indikator kunci. KPI pertama yaitu total pelaporan, menampilkan jumlah transaksi sesuai dengan filter yang aktif. Kemudian KPI kedua yaitu persentase penyelesaian lapor, nampak terlihat angka 84,3%, artinya dari seluruh kewajiban yang wajib dilaporkan.
84,3% sudah selesai dilaporkan. KPI ketiga, persentase pembayaran lunas dengan nilai 73,4%, terlihat lebih rendah dibanding sisi pelaporan. Serta KPI keempat, yaitu total nilai yang ditangani sebesar 16,35 miliar rupiah, yaitu total nilai pajak yang dikelola kantor sepanjang tahun 2025. Empat angka ini sengaja diletakkan paling atas karena inilah ringkasan kesehatan pekerjaan yang ingin dilihat pertama kali oleh pemangku kepentingan. Dan yang menarik, angka-angka ini tidak statis, semuanya terhubung dengan slicer. Sehingga begitu saya menerapkan dari filter, seluruh KPI ikut berubah secara otomatis. Di bawah KPI ada 4 visualisasi utama. Ya. Grafik yang pertama adalah diagram batang, status pelaporan per masa pajak. Memperlihatkan perbandingan status lapor, kemudian belum, kemudian tidak wajib untuk setiap bulan di sepanjang tahunnya. Kemudian grafik kedua, diagram lingkaran komposisi pekerjaan per jenis pajak. Ya. Memperlihatkan porsi dari masing-masing jenis pajaknya. Kemudian grafik ketiga, diagram batang, top 10 klien dengan tunggakan terbanyak. Menunjukkan klien mana yang paling banyak belum lapor. Kemudian grafik ini juga dilengkapi dengan garis kumulatif Pareto. Ya, di sini ada garis kumulatif Pareto yang menegaskan bahwa dari 10 klien teratas, ternyata menyumbang lebih dari separuh total tunggakan. Nah, separuh dari total tunggakan, ya, cukup dari 10 top 10 kliennya. Dan grafik keempat adalah diagram batang 100% bertumpuk, yaitu persentase penyelesaian lapor per jenis pajak. Memperlihatkan tingkat penyelesaian dari tiap jenis pajaknya, sehingga langsung terlihat mana yang paling tertinggal. Sekarang saya tunjukkan fitur interaktifnya. Di sisi dashboard ada 4 slicer ya. Saya gunakan kebetulan di sini ada 4 slicer, yaitu PIC, jenis pajak, masa pajak, dan nama klien. Ya. Saya klik slicer jenis pajak, misalnya saya pilih dengan PPN. Ya. Oke, saya kembalikan dulu. Ya, nih awalnya nilainya seperti ini. Kemudian saya klik salah satu slicer jenis pajak, maka dia akan berubah. Total pelaporan dari PPN itu ada sekitar 480 pelaporan, yaitu menyumbang hanya sekitar 81%. Ya. Terlihat di sini dari masing-masing bulan juga ada lapor dan belum lapor serta tidak ada kewajiban. Ya. Ini sama ya, 80,99% atau dibulatkan dengan 81%. Kemudian kalau misalnya saya klik masa pajak, pilihannya misalnya masa pajak tertentu. Saya ingin melihat bulan 12, ya, ini maka akan tampil hanya untuk masa pajak 12 saja. Ya. Nah, untuk masa pajak 12, ini ada beberapa perusahaan. Untuk masa pajak 12 yang sudah terlapor, itu sekitar 71,43%. Dan 28,57-nya belum terlaporkan sampai dengan sekarang. Ya. Nah, inilah beberapa fitur dari slicer. Kalau saya ingin kembalikan, saya cukup mengklik menghapus dari filternya. Ini beberapa slicer bisa kita pilih ya. Misalnya mungkin untuk Mas Andi di sini akan terlihat nama perusahaan-perusahaan yang dihandle oleh Mas Andi ya. Atau mungkin kita pengen tahu di sini misalnya salah satu perusahaan kita pilih ya Berkah Mandiri, maka ternyata PIC ini adalah Mbak Citra. Kewajiban pajaknya apa aja? Ternyata dianya di 21, 25, dan PPN. Tidak ada kewajiban PPh final UMKM. Ya. Nah, dari sini kita akan lihat bahwa seperti ini ya, pasal 21 udah sekitar 72, PPh 25 cukup tinggi ya, 91,6, dan PPN sekitar 88%. Nah, ini memang inilah fitur interaktifnya ya. Jadi bisa melihat mana yang dibutuhkan secara cepat bagi pemangku kepentingan, keputusan yang bisa diambil dari dashboard ini dibanding harus melihat dengan data yang cukup banyak ribuan di sini ya. Oke. Jika saya kembalikan, maka filternya kembali ke awal seperti ini. Dari dashboard ini untuk pemangku kepentingan ada 3 insight utama. Insight pertama, terdapat kesenjangan antara pelaporan dan pembayaran. Pelaporan sudah cukup baik, itu sekitar 84,3, tapi pembayaran lunas itu baru 73,4. Artinya masih ada sekitar 4 miliar rupiah yang belum tertagihkan. Gap kas ini lebih besar daripada pelaporan, sehingga perlu perhatian khusus. Insight kedua, masalah terkonsentrasi pada jenis pajak tertentu.
PPN itu baru menyumbang sekitar 80,99% atau 81%. Dan PPh final UMKM menyumbang pelaporan di 74,5%. Jauh di bawah PPh pasal 21 yang mencapai 88,7%. Karena PPN juga tergolong bervolume besar, sekitar 480 transaksi. Terbanyak kedua setelah PPh pasal 21, ya. Di sini letak bottleneck utama penyelesaian layanan. Memang sebaiknya memang pelaporan dan kewajiban pembayaran ini adalah nilainya adalah 100%. Hanya saja memang ada kondisi-kondisi di lapangan terkait dengan cash flow dari rekanan ataupun supply data yang memang belum diberikan oleh rekanan. Sehingga dengan adanya dashboard ini maka kita bisa mengcapture bagaimana kondisi pelaporan perpajakan yang dihandle oleh perusahaan kami dan kita bisa melihat siapa sih PIC yang ternyata menghandle dari perusahaan tersebut sehingga kita bisa dengan cepat menanyakan alasan-alasan kenapa pelaporan atau pembayarannya belum sampai dengan 100%. Insight ketiga ya, tunggakan juga sangat terkonsentrasi dan menumpuk di akhir tahun. 10 klien teratas menyumbang sekitar 52% dari seluruh tunggakan. Ini pola Pareto, di mana sebagian kecil klien menyebabkan sebagian besar masalah. Dan pada bulan Desember, tingkat penyelesaian turun sekitar 70%, yang menandakan adanya backlog di akhir tahun. Ya. Secara kesimpulan, secara umum kinerja kantor sebenarnya cukup sehat, tetapi ada dua kebocoran jelas dari sisi penagihan yang tertinggal, serta konsentrasi tunggakan pada segelintir klien dan pada PPN. Dari sini, rekomendasi saya ada dua. Yang pertama, fokus tindakan pada dua titik berdampak besar, yaitu 10 klien penunggak teratas dan kewajiban daripada PPN. Menuntaskan dua area ini saja sudah menutup lebih dari dari separuh total backlog dengan usaha yang paling efisien. Kemudian yang kedua, menerapkan sistem pengingat otomatis H-7 dan H-3 sebelum deadline, terutama untuk PPN yang jatuh tempo di akhir bulan. Dan jadwalkan sesi catch up khusus untuk backlog Desember. Dengan begitu, ketepatan waktu lapor yang saat ini 73 atau 84,3% bisa dinaikkan pada periode berikutnya. Demikian persentase proyek akhir saya melalui dashboard ini. Data yang tadinya berupa 1.380 baris angka kini berubah menjadi satu alat pemantauan yang ringkas, interaktif, dan siap dipakai untuk mengambil keputusan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.